Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ramadhani, NIM E1112241024. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Nah, di sini saya mengambil 3 pendekatan, yaitu liberalisme, neoliberalisme, dan green politik. Yang pertama yaitu liberalisme adalah sebuah paham yang menekankan kebebasan individu sebagai hak fundamental yang mencakup sebuah pemikiran, agama, pers, dan politik. Jadi ini tuh wajib dilindungi oleh negara ya. Paham ini tuh mendorong pengembangan diri semaksimal mungkin, namun juga kebebasan tersebut itu beroperasi dalam kerangka supremasi hukum, yaitu rule of law. Jadi ini tuh tetap harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada neoliberalisme itu apa sih? Yaitu salah satu bagian dari proyek hegemoni yang mengkonsentrasikan kekuasaan dan kemakmuran pada sekelompok elit di dunia, terutama mereka yang mengambil keuntungan dan kepentingan secara finansial di dalam setiap negara. Aliran pemikiran ekonomi dan politik yang menekankan pada pentingnya kebebasan pasar modal ini, minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan penguatan sektor swasta. Juga selanjutnya, green politics itu apa sih? Yaitu sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi green politik ini sebagai instrumen dalam mengkaji, dan merencanakan program lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Selanjutnya pada siapa sih aktor pada pendekatannya? Yaitu pertama, aktor dari liberalisme ini. Yang pertama adalah negara, yaitu sebuah pemerintah, kementerian luar negeri, aparat kebijakan luar negeri. Juga selanjutnya ada individual atau kelompok kayak warga, negara, pemimpin politik, dan kelompok yang berkepentingan. Selanjutnya aktornya yaitu institusi internasional, misalnya kayak PBB, WTO, atau organisasi yang rezim, dan juga lembaga ekonomi ataupun keamanan. Selanjutnya pada aktor dalam neoliberalisme itu ada negara, tetap aktor utama ya, tetapi ini tuh juga fokus pada negara yang berinteraksi melalui institusi internasional. Jadi ini tuh melibatkan rezim internasional atau aturan yang standar yang mengatur bidang tertentu. Selanjutnya pada aktor dalam green politics yaitu aktor non-manusia kayak lingkungan, hewan, tumbuhan, dan ekosistem itu juga dianggap sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, bukan sekedar komoditas. Juga gerakan sosial atau NGO dan NGO, organisasi seperti Greenpeace atau WALHI atau komunitas lokal atau adat yang memperjuangkan kelestarian alam. Selanjutnya yaitu negara dan lembaga internasional, yaitu yang sebagai regulator yang diharapkan membuat kebijakan pro lingkungan seperti kesepakatan Paris. Juga pada generasi yang akan mendatang ini, politik hijau menganggap orang yang belum lahir juga itu sebagai aktor yang berkepentingan yang untuk dijaga sampai sekarang. Interaksi yang terjadi pada liberalisme ini kayak kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama, misalnya perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Juga pada negosiasi dan perjanjian, seperti treaty atau accord. Juga pada pembentukan aturan, rule making melalui organisasi internasional, pertukaran informasi, dan diplomasi untuk menekankan risiko konflik. Juga pada neoliberalisme ini, interaksi yang terjadi itu kayak negosiasi dalam institusi, yaitu perundingan dagang, rezim lingkungan, perjanjian keamanan. Selanjutnya pada kepatuhan terhadap aturan, yaitu compliance atau mekanisme penyelesaian sengketa. Juga pada koordinasi kebijakan antar negara, pembangunan kapasitas atau monitoring oleh institusi, dan pada pembentukan insentif agar negara itu memilih kerjasama daripada melanggar aturan. Selanjutnya juga pada interaksi yang terjadi pada green politics ini, yaitu kayak perlawanan terhadap eksploitasi, di mana interaksi antara komunitas lokal ini mempertahankan
mempertahankan tanah ulayatnya yang melawan perusahaan besar yang ingin melakukan ekstraksi sumber daya. Selanjutnya pada kerjasama transnasional yang dimana negara-negara ini bekerja sama untuk mengatasi masalah yang tidak mengenal batas negara seperti perubahan iklim atau polusi laut. Juga selanjutnya pada edukasi politik yang dimana ini mengubah pada konsumsi masyarakat dari gaya hidup boros menjadi gaya hidup yang berkelanjutan, sustainable. Selanjutnya, pada slide yang selanjutnya itu kapan fenomena terjadi, yaitu pada liberalisme, yaitu pasca Perang Dunia Kedua dari 1945 sampai sekarang. Juga saat terjadi itu peningkatan independensi ekonomi dan perdagangan lintas negara. Juga ketika aktor saling membutuhkan untuk mencapai kepentingan bersama. Dan saat mekanisme itu diplomasi, perjanjian, dan institusi internasional yang aktif. Selanjutnya pada neoliberalisme itu saat munculnya beroperasinya atau institusi besar seperti era penguatan WTO, rezim lingkungan atau mekanisme keamanan regional. Jadi atau periode ketika perdagangan atau kerjasama lintas itu semakin meningkat. Selanjutnya pada green politik yang dimana pada tahun 1970-an itu munculnya pantai-pantai hijau pertama seperti di Selandia Baru dan Jerman. Jadi sebagai respon atas kerusakan lingkungan itu akibat industrialisasi besar-besaran pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pada era kontemporer juga itu sampai sekarang juga masuk itu fenomena yang terjadi setiap kali adanya krisis iklim, bencana alam yang disebabkan manusia atau saat pembahasan kebijakan energi terbarukan di tingkat global. Selanjutnya, alasan fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan pendekatan tersebut. Alasan dijelaskannya itu pada liberalisme itu berpendapat kerjasama itu memungkinkan karena aktor punya kepentingan yang saling tumpang tindih dan konflik itu tidak bisa terhindarkan saja. Jadi institusi dan norma membantu negara itu untuk mengurangi ketidakpastian dan perjanjian aturan membuat komitmen lebih kredibel sehingga kerjasama itu lebih mudah terjadi. Jadi pada neoliberalisme itu mengatakan bahwa ketidakpercayaan dan konflik itu bisa ditekan karena institusi. Jadi itu kayak seperti menyediakan informasi, membuat aturan dan standar, dan membuat biaya pelanggaran menjadi lebih tinggi, dan jadi menciptakan mekanisme monitoring dan penegakan itu bisa terjadi. Jadi kerjasama itu bukan sekedar hanya karena mau, tetapi karena institusi membuat kerjasama lebih menguntungkan dan lebih dapat diprediksi. Juga pada green politics itu fenomenanya dapat dijelaskan dengan pendekatannya. Kenapa? Karena pendekatan green politics itu mampu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Jadi fokus pada neoliberal atau yang bersifat merusak karena bumi memiliki batas fisik, limits to grow. Ia memberikan landasan moral bahwa keamanan sejati bukan hanya soal militer, melainkan keamanan ekologis, udara bersih, air cukup, dan pangan sehat. Nah, untuk penjelasan lain yaitu manusia aktor rasional ini mengejar kepentingan yaitu bisa berbasis ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan. Juga institusi internasional ini dapat mengurangi masalah, ketidakpastian, dan mendorong kerjasama. Dan interdependensi ini, ekonomi dan sosial ini meningkat atau sesuai insentif untuk bekerja sama. Juga pada preferensi aktor ini bisa berubah. Kenapa? Karena itu merupakan kebijakan yang bisa diarahkan pada kerjasama, bukan hanya kompetisi. Selanjutnya pada neoliberalisme ini, kenapa? Negara adalah aktor utamanya dari rasional yang merupakan juga termasuk aktor utama kan. Jadi itu tuh juga masuk institusi internasional yang dimana itu dapat meningkatkan kemungkinan kerjasama meski negara itu memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi institusi ini mengatasi masalah seperti ketidakpastian, free rider, dan moral hazard. Jadi negara itu bisa diatur atau diingatkan
atau seperti diawasi. Juga pada kepatuhan itu bisa terbentuk melalui insentif dan reputasi seperti nama baik atau credit reputation. Jadi serta mekanisme itu juga merupakan penyelesaian sengketa. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari green politics, yang dimana ekosentrisme itu berbeda dengan antroposentrisme, yang dimana itu manusia adalah pusat segalanya. Jadi politik hijau itu percaya bahwa alam memiliki nilai intrinsik terlepas dari apakah alam itu berguna bagi manusia atau tidak. Selanjutnya pada keberlanjutan yaitu sustainability, di mana segala bentuk pembangunan itu harus memastikan bahwa sumber daya alam itu tidak habis untuk generasi ke depan. Juga selanjutnya pada desentralisasi dan demokrasi seperti akar rumput, di mana keputusan politik tuh harus diambil di tingkat lokal agar lebih memahami karakteristik ekosistem setempat. Jadi anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.